Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Nur Latifah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut. Pada video kali ini saya akan membahas tentang standar baik dan buruk dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbagai pandangan ulama. Nah, materi ini akan membahas konsep baik dan buruk dalam Islam, standar penilaiannya dalam Al-Quran dan Sunnah, serta pandangan para ulama mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita simak video penjelasannya. Nah, pertama kita bahas konsep baik dan buruk dalam Islam. Baik dan buruk merupakan sebuah nilai yang digunakan manusia untuk menilai sesuatu perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu baik? Baik merupakan segala sesuatu yang bernilai positif dan membawa kemaslahatan. Sedangkan buruk merupakan sesuatu yang membawa kerusakan dan kemadorotan. Dalam bahasa Arab, kebaikan memiliki beberapa istilah, yaitu ada al-khair yang artinya kebaikan secara umum, ada al-bir yaitu kebaikan yang berkaitan dengan ketakwaan, al-hasanah kebaikan yang terpuji, dan at-thayyibah sesuatu yang baik dan bersih. Sedangkan keburukan dalam istilah bahasa Arab ada al-syar yaitu kejahatan, al-qub keburukan nilai, dan al-khabis yaitu sesuatu yang tidak baik atau kotor. Manusia memiliki potensi baik dan buruk. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia jalan kefasikan dan ketakwaan, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan memilih melakukan kebaikan atau keburukan. Namun, akal manusia terbatas, sehingga manusia membutuhkan wahyu sebagai pedoman. Selanjutnya kita masuk ke standar baik dan buruk dalam Al-Quran. Nah, dalam Islam, standar utama baik dan buruk merupakan wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan ila akhiri. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, dari kandungan surat An-Nahl ayat 90 tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat baik, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan kezaliman. Selanjutnya, standar baik dan buruk dalam As-Sunnah. Selain Al-Quran, sumber kedua dalam Islam yaitu Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi untuk menjelaskan dan memberi contoh nyata dari ajaran Al-Quran. Jadi, kita tidak hanya mengetahui teorinya saja, tetapi juga tahu bagaimana cara mempraktikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebaikan itu merupakan akhlak yang baik, sedangkan dosa merupakan sesuatu yang membuat hati kita merasa gelisah. Contoh sederhananya seperti berbohong. Ketika kita berbohong, biasanya hati kita merasa tidak nyaman, sedangkan ketika kita jujur atau membantu orang lain, hati kita justru terasa lebih tenang. Selanjutnya, ada perbedaan pandangan ulama tentang baik dan buruk. Dalam pemikiran Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai standar baik dan buruk.
Nah, di sini yang pertama yaitu pandangan Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil Ibnu Atta. Menurut Mu'tazilah, akal manusia itu sudah cukup untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan sebelum adanya wahyu. Jadi di sini artinya tanpa diajari agama pun manusia sebenarnya sudah bisa mengetahui bahwa jujur itu baik dan berbohong itu buruk. Selain Mu'tazilah, ada juga pandangan lain yaitu Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Menurut Asy'ariyah, baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh akal manusia, tetapi ditentukan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sesuatu itu dianggap baik karena Allah memerintahkannya dan dianggap buruk karena Allah melarangnya. Nah, jadi akal manusia memang bisa memahami, tetapi tidak bisa menentukan secara mutlak mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai kesimpulan, baik dan buruk merupakan nilai yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, standar utama untuk menentukan baik dan buruk adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan akal manusia berperan untuk memahami nilai tersebut. Dengan demikian, wahyu tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan nilai moral dalam ajaran Islam. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.